Perkenalkan, nama saya Kevin Siregar, saya dari kelas 10 Elektronika 1. Saya bertempat lahir di Batam tanggal 3 Desember 2004. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita hikayat yang berjudul Si Miskin. Alasan saya membawakan judul Si Miskin karena di dalam cerita hikayat ini terdapat amanat dan pesan moral yang dapat kita terapkan di depan kita. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Karena sumpah Batra Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal dengan Si Miskin. Si Miskin, laki bini dengan rupa kainnya seperti mama anjing itu, berjalan mencari rezeki berkeliling di negara antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk-penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darahlah tubuhnya. Sepanjang perjalanan, menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan sehingga siangnya berjalan mencari rezeki. Demikianlah seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Sehingga si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu. Tetapi istri itu makin menjadi-jadi menangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan, jangan menangis. Biar Kakanda pergi mencari buah mempelam itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar. Pulanglah membawa mempelam dan makanan-makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya, dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelan. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Setelah genap bulan kandungannya, lahirlah anaknya yang pertama, laki-laki, bernama Marakarma atau anak di dalam kesukaran, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat teratak sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirilah di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian lahirlah anaknya yang kedua, perempuan bernama Nila Kusuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri entah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicarinyalah ahli-ahli nujum dan negeri antah berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Berantah, oleh para ahli nuzum itu dikatakan bahwa Marakama dan Nilai Kusuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nuzum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan hati yang berat dan amat terharu, disuruhnyalah pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Tidak lama kemudian, sepeninggalan putra-putrinya itu, negeri Puspa musnah terbakar. Sesampainya di tengah hutan, Marakama dan Nila Kusuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung, karena disangka mencuri, Marakama dipukuli orang banyak, kemudian dilemparkan ke laut. Nila Kusuma ditemu oleh Raja Mangindrasari, putra mahkota dari Palinggam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mengurai. Akan nasib Marakama di lautan, teruslah dia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan
Cahaya Kairani atau anak raja Cina yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Cahaya Kairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya lah Marakama dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Marakama dan Cahaya Kairani berusaha lari dari tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul birahi nahkoda kapal itu kepada Cahaya Kairani, maka didorongnya lah Marakama ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju ke Palinggam Cahaya. Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan yang kemudian terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali, sampai Marakama dapat keluar dengan tak bercela. Kemudian Marakama menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakama selalu menolak mengubah bunga. Alasannya, gubuhan bunga Marakama dikenal oleh Cahaya Kairani, yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putra Raja Mangindra Sari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung. Tahulah Marakama bahwa putri tersebut adiknya sendiri. Maka ditemuinya lah nahkoda kapal yang jahat itu, dibunuhnya. Selanjutnya Marakama mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya diciptakannya lah kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Negeri entah berantah dikalahkan oleh Marakama yang kemudian dirajai oleh Raja Bujangga Indra atau saudaranya Cahaya Kairani. Akhirnya Marakama pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malai Kisna di Mercu Indra dan menggantikan mertuanya itu menjadi Sultan Mangindra Sari, menjadi raja di Palinggam Cahaya. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil amanat dan nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Amanat yang pertama, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang adil dan pemurah. Yang kedua, janganlah mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Ketiga, hadapilah semua rintangan dan cobaan dalam hidupmu dengan sabar dan rendah hati. Yang keempat, jangan memandang seseorang dari tampak luar saja, tetapi lihatlah ke dalam hatinya. Yang kelima, hendaklah kita dapat menolong sesama yang mengalami kesukaran. Dan nilai moral yang kita bisa ambil, kita harus hidup bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nilai budayanya, sebagai seorang anak kita harus menghormati orang tua. Hendaknya seorang anak dapat berbakti kepada orang tua. Nilai sosialnya, kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Nilai religius, jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Percayalah pada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Yang kelima, nilai pendidikan. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Oke teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.